Oke, sebelum kita mengulang, kita masuk materi lanjutan dulu ya, Nak. Nanti kalau misalnya ada waktu sesi terakhirnya, nanti kita ulang materi sebelumnya. Oke ya? Screen saya kelihatan belum? Belum. Belum, Miss. Oke, belum memang. Nah, kita hari ini masuk ke materi yang namanya data. Sebelum kita masuk materi, saya mau tanya dulu nih sama kalian. Apa sih data menurut kalian, Nak? Aisyah Fitria. Apa data, Nak? Aisyah ada? Open mic-nya. Aisyah? Sofi, apa data, Nak? Suara saya kedengaran kan di sana, Nak? Kedengaran, Miss. Oke. Kedengaran. Sofi, saya mau tanya Sofi lah. Apa data menurut Sofi, Nak? Penyimpanan, Miss. Ya? Ya, Nak? Saya, Miss. Ya. Apa data, Nak? Menurut saya, Miss, data itu berisi tentang informasi-informasi penting atau file-file penting gitu, Miss. Itu Risna ya? Iya, Miss. Sofi gimana, Sofi? Fakta-fakta, Miss. Oke, data itu fakta-fakta. Ada yang lain, Jikra? Dokumen-dokumen penting, Miss. Dokumen-dokumen penting. Rehan. Apa tuh data, Nak? Rehan? Ada Rehan? Apa data-data, Nak? Kumpulan berkas-berkas, Miss. Oke, kumpulan berkas-berkas. Nah, semua jawaban kalian itu benar. Ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama itu dari Ari Kunto Suharsimi, dia mengatakan bahwa data adalah sebuah fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi. Nah, benar. Data itu adalah fakta yang kita temukan, fakta yang kita dapatkan, fakta yang kita cari. Dan yang kedua ada Nuzula Agustina. Dia mengatakan bahwa data adalah keterangan mengenai suatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta. Tetap ada fakta. Artinya dia bukan opini, dia real, nyata, fakta gitu. Dan berupa angka, grafik, tabel, gambar, lambang, kata, huruf yang menyatakan suatu pemikiran objek serta kondisi dan situasi. Dan yang ketiga ada si Kuswadi dan E. Mutiara mengatakan data adalah sekumpulan keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Dan yang keempat ada Slamet Riyadi mengatakan bahwa data itu adalah suatu fakta mentah yang mengenai objek yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan dan kejadian. Contohnya data. Data seorang lelaki rambutnya pirang, itu dia data ya, rambutnya pirang, berwarna pirang, lurus, dan tinggi badan berukuran 170 cm. Nah, itu sebenarnya berupa data. Data itulah kita olah menjadi informasi. Sampai sini paham mengenai data, Nak? Paham. Paham ya.
Secara umum, data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol angka, kata-kata, atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Nah, itu dia. Secara umum itu data yang kita dapatkan berupa simbol angka itu dia. Pria berukuran 100, tinggi badan 170 cm, kemudian rambut lurus, kulit putih. Nah, itu sebenarnya data-data ya, Nak. Data-data ketika kita olah menjadi informasi akan berupa sebuah kalimat. Contohnya, seorang laki-laki yang berukuran tinggi badan 170 cm dan berkulit putih dan berambut hitam lurus gitu. Jadi itu dari data berubah menjadi informasi. Itulah perbedaan data dan informasi. Kalau data itu fakta mentahnya, si informasi itu fakta mentah yang sudah diolah. Sampai sini paham ya, Nak? Kita lanjut. Nah, apa sih fungsi-fungsi data? Yang pertama, data dapat berfungsi sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan dalam pemecahan masalah. Yang kedua, data bisa dijadikan sebagai pedoman atau dasar suatu penelitian atau perencanaan. Jadi kalau kita meneliti kita buat penelitian ini, kita harus punya data-data yang akurat sehingga penelitian kita itu bisa dijadikan informasi gitu kan. Ketiga itu ada data berfungsi sebagai acuan dalam implementasi suatu kegiatan serta data berfungsi sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kegiatan. Contohnya, kalian punya data-data nilai pembelajaran kalian kan, Nak? Nah, di situ kalian punya nilai-nilai yang dijadikan acuan sehingga kalian bisa menaikkan kualitas pembelajaran kalian gitu. Contohnya si Risna di awal di kuis pertama dia mendapatkan 80. Nah, dia akan menaikkan kualitas pembelajarannya itu sehingga nantinya ketika dia menyelesaikan kuis kedua dia bisa mendapatkan lebih dari 80 tersebut. Pak sini paham ya untuk data ya, Nak? Paham, Miss. Oke. Jenis-jenis data. Data-data itu banyak jenisnya. Yang pertama, data berdasarkan cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya, data itu terbagi dua. Yang pertama itu ada data primer dan data sekunder. Apa sih beda dari data primer dan data sekunder ini? Data primer atau data asli atau data baru yang dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian. Kemudian data sekunder, data tersedia yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya, misal dari perpustakaan, dokumen, penelitian terdahulu dan lain-lain. Biasanya sih kalau data sekunder ini kita mencantumkan sumbernya dari mana, gitu. Makanya kalau di penelitian itu ada yang namanya daftar pustaka. Kemudian ada yang namanya jenis data berdasarkan sumbernya. Yang pertama data kualitatif, sumber data yang dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar, biasanya itu dibuat di kuesioner mengenai tingkat kepuasan konsumen, atau kalau kalian ada buat penelitian dengan judul pengaruh pembelajaran daring terhadap kinerja belajarnya siswa, itu bisa menggunakan kuesioner ini. Nah, berarti kita menggunakan data kualitatif, ya. Yang kedua ada data kuantitatif, yaitu suatu data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Misalnya harga saham, nilai pendapatan, dan lain-lain. Oke, sampai sini paham untuk jenis data berdasarkan sumbernya, data kualitatif dan data kuantitatif? Paham, Miss. Oke. Yang ketiga ada namanya jenis data berdasarkan sifatnya. Sama seperti
Sorry, ini ada yang area. Oke, masih nampak ya nak slide saya? Nampak. Mohon maaf tadi saya ada sedikit kesalahan. Nah, tadi kalau saya bilang jenis data berdasarkan sumbernya itu ada dua ya nak, maaf ya. Ada data internal dan data eksternal. Nah, kalau data internal, data yang didapatkan dari internal suatu organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut. Misalnya informasi jumlah pegawai, jumlah modal, dan lain-lain. Kalau data eksternal, yaitu data yang diperoleh dari luar organisasi yang menggambarkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Misalnya informasi tentang daya beli masyarakat, perubahan kebiasaan masyarakat, dan lain-lain. Nah, tadi untuk data kualitatif dan kuantitatif itu jenis data berdasarkan sifatnya. Nah, dan keempat itu data berdasarkan waktu pengumpulannya. Ada data cross-section, yaitu data yang dikumpulkan hanya pada waktu tertentu saja untuk mengetahui keadaan pada waktu tersebut, misalnya data penelitian dengan kuesioner, dan data berkala. Data berkala itu data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan suatu kejadian pada periode tertentu, misalnya data harga sembako. Atau data, dulu waktu SMP mungkin kalian pernah membuat penelitian ini ya, toge ya nak? Kacang hijau, bijinya kita letakkan di tempat gelap sama tempat yang terang, yang terkena sinar matahari. Nah, itu dia data berkala. Jadi, setiap hari kalian melihat perkembangannya. Kalau data cross-section itu, data yang dikumpulkan hanya pada waktu tertentu saja. Misalnya, kalau kalian buat penelitian, perkembangan yang kayak saya bilang tadi, perkembangan pembelajaran siswa selama daring, selama 3 bulan kan ada tertentunya, dia 3 bulan gitu kan. Kalau data berkala itu dia setiap hari kita melihat perkembangan si biji kacang hijau tersebut. Sampai sini paham nak? Paham, Miss. Untuk penelitian sendiri, kalian lebih suka mendapatkan data secara kualitatif, berdasarkan sifat kualitatif atau kuantitatif? Semuanya udah ada judul penelitian kan, nak? Iya, ada, Udah, Miss. Miss. Tapi Udah. belum di itu ini, Miss. Katanya Serjemi nanti, Miss. Oh, nanti. Belum di ACC gitu judulnya ya, nak? Iya, Miss. Nah, di sini kalian bisa jadikan acuan untuk membuat penelitian kalian. Kalian mau buat penelitian yang gimana, data-datanya gimana, kalian bisa lihat di sini. Kalau misalnya kualitatif, kalian harus membuatlah itu yang namanya kuesioner. Data kuantitatif itu kalian harus mencari data yang valid gitu. Fakta-fakta yang valid untuk kalian tuangkan ke dalam penelitian kalian. Sampai sini paham, nak? Paham, Miss. Paham, Miss. Nah, untuk pembelajaran yang minggu lalu, masih ada waktu nih sepertinya. Kita akan mengulang pembelajaran minggu lalu. Nah, untuk Rivaldi katanya formulanya ya, nak? Ya, Miss. Untuk formulanya masih bingung. Bukan bingung sih, tapi ada yang lupa-lupa dikit, Miss.
Berarti udah nggak bingung, tapi strukturnya ya, Nak? Iya, Miss. Bentar ya, saya cari dulu filenya. Oke, kita buat ulang aja. Screen saya belum kelihatan ya? Udah kelihatan ya? Iya, Miss. Nah, ada yang tahu minggu lalu apa aja ininya? Kepala dari tabelnya? Kode ya, Nak? Kode. Terus nama barang kan? Iya, Miss. Kelihatan kan Excel saya, Nak? Kelihatan. Kelihatan, Miss. Harga. Nah, kalau begini, kita untuk mengisinya, kita harus buat tabel acuan. Nah, kita kan rencananya kan mau mengisi ini ya, data-data di sini ya, Nak, dengan menggunakan fungsi dari VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Nah, kita harus punya tabel acuan untuk mengisi ini. Contohnya kan seperti minggu kemarin, kalau kode dari si barang itu harus ada ya. Dan biasanya berurutan. B, C, D. Ada kode, berarti ada namanya. Dan ada harga. Misalnya namanya sabun, shampoo, kemudian ada deterjen, dan ada apa lagi ya? Kira-kira pasta gigi ya? Misalnya harganya 6.000, 7.000, 8.000, 10.000. Nah, untuk mengisi ini dengan menggunakan fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP, kalau kayak gini kan dia fungsi apa yang bakal kita gunakan, Nak? VLOOKUP nih. VLOOKUP ya, karena kan dia ke bawah ya, bukan ke samping. Ya kan? Data-datanya ke bawah ya. Berarti kita menggunakan VLOOKUP. Oke, kita buat dulu kursornya di sini. Kan di sini mau diisi kan? Untuk membuat formula, kita harus mulai dengan yang namanya sama dengan. Sama dengan, terus fungsinya, Nak. Berarti VLOOKUP. VLOOKUP. Kemudian, di sini kan sudah, biasanya kalau kita menggunakan fungsi, dia di Excel sudah ada strukturnya gitu. Kita sebagai acuan struktur kita udah ada nih. Lookup value, table array, column index, range column gitu ya. Kalau misalnya kita buat lookup value berarti ini kan, ini mau kita carikan. Kolom ini pertama kena. Oke, kemudian kita tabel array-nya mana? Tabel array ini ya, Nak. Data-data ini antara inilah. Paham? Paham. Oke. Paham. Jangan lupa buat absolute. Pakai $. Kita buat koma lagi. Nah, kolom indeks berapa yang mau kita isi? Di sini kan nama barang. Nama barang itu ada di kolom kedua. Oke, kolom kedua. Terus buat koma lagi. Nah, di sini ada namanya range lookup. Berarti kita perlu menggunakan ada dua, false or true. Nah, kalau misalnya false, dia harus cocok gitu, harus matching, nggak boleh mendekatin. Kalau kita pakai true, ketika datanya tidak cocok, dia akan mencari yang mendekati gitu. Paham ya, Nak? Berarti kita buat false. Nah, ini dia.
Oke, kita enter. Nama kode dari A ini kan nama barangnya kan sabun ya, Nak? Iya, Miss. Gimana ini Rivaldi? Masih bingung? Oh, udah paham, Miss. Paham ya? Nah, untuk mengcopy ke semua sel, kita tinggal klik 2 kali. Itu. Untuk harga juga gitu kita buat. Berarti gimana Rivaldi? Sama dengan VLOOKUP, VLOOKUP, buka kurung, buka kurung, buka kurung. terus yang sel A4 di blok. Oke, A4, diklik, koma, Terus yang sel dari tabel acuan dari A sampai ke 10.000. ini ya. Ya. Oke. Baru kita buat S dolarnya atau absolutnya. Kalau kita tidak buat absolutnya, otomatis di bawah itu dia nggak akan tercopy. Ya. Dan dia naik selnya. Jadi dia nggak dapat datanya. Di absolut. Terus koma 3. Oke, 3. Kenapa 3? Karena dia ada di kolom ketiga. Kolom apa? Oke, benar. Koma, Yes. false. Kalau Ya. kita buat true, gimana kejadiannya, Nak? Kalau kita buat true, gimana ininya? Tampilannya. Mau dicoba? Kita buat true ya. Nah, ini sabun harganya 6.000, pasta gigi 10.000. Kalau kita buat di sini ada C. Deterjen 8.000. Nah, ini kebetulan kalau kita buat kodenya true itu kebetulan ada barangnya. Gitu ya. Kalau misalnya kodenya kita nggak buat, nih kita hapus. Dia tetap ada harga kan, Nak? Kalau kita buat true kan? Dia tetap ada harga, padahal kode D itu nggak ada di sini. Paham ya, Nak? Paham. Karena dia mencari yang mendekati. Oke, sampai sini paham? Kenapa kita harus menggunakan range lookup itu false? Karena dia harus cocok gitu. Nggak boleh mendekatin. Paham ya di sini? Paham. Iya, Paham. paham. Copy ke bawah. Sama. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi, Nak? Sofi, Dia, Aisyah, Rivaldi? Udah paham, Miss? Oke. Udah paham ya, Nak? Nah, kalau misalnya saya buat saya buat tugas kalian membuat data-data ini apa namanya? Pembelian bisa ya, Nak? Bisa. Oke. Oke, jelas sampai sini? Jelas, Miss. Oke. Jelas, Miss. Saya akhiri perjumpaan kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.